Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini aku mau share nih gimana sih cara naik kereta untuk pertama kali ya guys. Di sini nanti aku akan sedikit kasih gambaran ya guys, dari mulai beli tiketnya, terus cetak tiket di stasiun ngapain sampai naik keretanya ya guys. Jadi buat kamu yang penasaran, ikutin video ini sampai selesai ya guys. Yang pertama kita mulai dulu dari tiket keretanya ya guys. Untuk cara dapat tiket keretanya itu sebenarnya kamu bisa beli secara online ataupun secara offline ya. Kalau beli secara online, kamu bisa beli di aplikasi kayak Akses BKI, terus Traveloka ataupun tiket.com dan lain-lain ya. Untuk tutorial lengkapnya kamu bisa cek di video-video aku sebelumnya ya. Nanti aku akan share juga di deskripsi ya linknya. Nah, kalau beli secara offline kamu tinggal datang langsung aja ya, beli di agen tiket travel ya di daerah kota kamu. Nah, setelah kamu punya tiketnya nih, baik kamu beli secara online ataupun secara offline. Contoh aja ya guys, tiketnya kalau beli secara online, nanti bentukannya mungkin beda dikit ya, tergantung aplikasi apa yang kamu pakai. Di sini ada kode pemesanan, terus ada barcode-nya guys. Nanti kalau kamu beli secara offline biasanya dicetakin ya sama agen tiketnya, dapat kertas gitu, sama aja ya. Nanti ada kode pemesanan, terus ada barcode-nya. Nah, setelah kita punya tiket ini, kita harus cetak tiketnya ya. Jadi bukan berarti harus cetak di kertas, tapi kita harus cetak buat dapet boarding pass-nya. Nah, untuk caranya juga ada dua ya. Kamu bisa cetak secara online di handphone kamu, atau kamu bisa cetak di stasiun langsung ya guys, di mesin cetak mandiri ya nanti. Nah, kalau kamu beli secara online, kamu bisa langsung cetak di handphone kamu. Nanti tiketnya bentuknya kayak gini ya guys. Di sini ada nama keretanya, terus ada keberangkatan, kedatangan, nama penumpang, sama barcode-nya ya guys. Untuk cetak di handphone ini biasanya 2 jam sebelum keberangkatan ya. Jadi kalau misalnya belum waktunya ini nggak bisa dicetak. Nah, untuk pilihan yang kedua kamu bisa cetak di stasiun ya guys. Nanti ada mesinnya, namanya mesin cetak tiket mandiri. Untuk caranya gampang ya, kamu tinggal pakai kode pemesanan yang ada di tiket kamu atau pakai barcode-nya bisa. Nanti tinggal masukin, terus tinggal cetak aja guys. Nanti kamu akan dapat boarding pass-nya kertas kayak gini ya. Di sini sama aja ya, kurang lebih ada nama, terus ada nama kereta, tujuan, nomor kursi, dan barcode juga ya guys. Nah, untuk cetak di stasiun ini kamu bisa lakuin aja pas sebelum keberangkatan ya guys. Yang penting jangan mepet aja, jadi biar nggak buru-buru dan telat masuk ke keretanya. Nah, setelah kita punya boarding pass-nya ya, baik di handphone ataupun secara fisik ya, kamu bisa pilih salah satu. Nanti kamu di stasiun, nanti itu biasanya ada petunjuknya ya guys, nama kereta kita, itu jalur mana. Kalau misalnya stasiun-stasiun gede itu jalurnya mungkin ada beberapa ya, jadi ada petunjuknya. Tapi kalau misalnya stasiun kecil tuh biasanya cuma satu jalur. Nanti juga ada petunjuknya ya, nama keretanya. Nanti kamu tinggal nunjukin ke petugas aja ya boarding pass kamu tadi, serta identitas kamu yang kamu pakai buat beli tiket, biasanya KTP atau paspor. Nah, ini harus sama ya identitasnya. Jadi kalau misalnya beda nanti bakal bermasalah. Nah, kalau udah di-scan nih tiket kamu dan sesuai, kamu bisa masuk ke dalam peronnya ya guys. Dan tinggal nunggu kereta aja ya datang. Untuk kereta jarak jauh itu sekarang on time ya guys, nggak kayak dulu lagi. Jadi kalau kamu berangkat jam 7 malam, itu pasti on time jam 7 malam berangkatnya ya. Jadi pastiin kamu jangan sampai telat untuk datang ke stasiun. Nah, nanti sesuai jadwal guys, keretanya akan datang ya. Nanti di kereta itu ada nama keretanya. Kamu bisa pastiin lagi, atau kalau misalnya kamu nggak sempet lihat nama keretanya ya, di situ biasanya ada petugasnya guys. Kamu tinggal tanya lagi aja ya kalau misalnya kamu ragu. Pastiin kereta yang kamu naikin tuh sesuai dengan tiket kamu ya. Nah, untuk naik keretanya buat kamu yang berangkat dari stasiun pertama ya, maksudnya kalau misalnya kereta kamu itu dari Pasar Senen ke Surabaya contohnya, dan kamu berangkat dari Pasar Senen, biar nggak terlalu rame di dalamnya, kamu bisa naik sesuai dengan gerbong kamu ya guys. Misalnya di tiket kamu tuh kamu di gerbong 8, jadi kamu langsung aja menuju gerbong 8 ya. Jadi jangan lewat gerbong 1 atau gerbong 2 karena pasti bakal rame dan nanti malah bingung juga ya lewatnya. Jadi kamu mending langsung aja ke gerbong 8. Tapi kalau kamu naik gak dari stasiun pertama, kamu bisa masuk di gerbong berapa aja ya. Nanti tinggal jalan aja karena posisinya udah sepi pasti. Nah, setelah masuk gerbong nanti kamu tinggal cari aja ya guys nomor kursi kamu ya. Di tiket lengkap ya ada nomor gerbong dan nomor kursinya. Jadi untuk tiket kereta jarak jauh kita harus duduk sesuai nomor kursi yang ada di tiket atau boarding pass tadi ya guys. Untuk di dalam keretanya nanti akan ada pengecekan boarding pass lagi ya guys. Nanti dicek sama petugas, itu jamnya nggak menentu sih. Nanti kalau kamu ketiduran juga bakal dibangunin, jadi siapin aja tiket sama identitas kamu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat di stasiun keberangkatan, kalau misalnya ada beda itu bisa diturunin ya di stasiun berikutnya.
Yang terakhir untuk cara turunnya ini biar nggak kelewat aja ya guys. Sekarang itu keretanya udah on time, jadi misalnya kamu sampai jam 8 pagi di stasiun tujuan, itu hampir 100% selalu on time guys. Jadi kamu bisa alarm dulu 30 menit atau 1 jam sebelum tiba ya, biar nggak kelewat nantinya. Jadi kamu juga bisa prepare ya buat rapi-rapi barang-barang kamu atau yang lain ya. Dan nanti kamu tinggal turun aja ya guys. Nanti di stasiun tujuan itu udah nggak ada pengecekan lagi guys. Kamu tinggal keluar aja ya dari stasiun. Ada beberapa komentar yang kalian tulis di YouTube ataupun japri langsung ya di WhatsApp aku. Jadi aku bikinin video ini. Semoga kamu jadi nggak bingung lagi nih setelah lihat video ini, dan nggak ragu lagi guys buat naik kereta ya sendiri ataupun sama temen ya. Semoga video ini nanti bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di info wisata lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.